Baiklah, hari ini kita akan memulai kembali yang namanya pelajaran atau mata kuliah kajian puisi. Baiklah, di sini saya akan share PowerPoint khususnya mata kuliah kajian puisi. Oke, bisa dilihat ya. Nah, bisa dilihat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul bersama khususnya dalam virtual mata kuliah kajian puisi. Nah, sebelum saya masuk ke mata kuliah maksudnya sebelum saya masuk ke materi pembelajaran berikutnya, saya sedikit mengingatkan atau mencoba mengingat kembali bahwasannya di mata kuliah yang kemarin kalian masih ingat atau tidak pembelajaran khususnya di pembelajaran kelima, yaitu materi kita mengenai teknik membaca puisi. Ada yang masih ingat di sini apa itu teknik membaca puisi? Nah, sebelum saya masuk ke teknik membaca puisinya, kembali mengingat apa yang ingin disampaikan. Nah, di sini ada yang namanya salah satu penyair sastra Indonesia. Ada yang masih ingat di sini siapa penyair sastra Indonesia? Umurnya masih muda, dengan rambut disisir lurus ke belakang. Kalau fotonya selalu bergaya seperti anak muda, kemudian sambil menghisap sebatang rokok. Ada yang bisa di sini siapa? Ya, di sini penyair Indonesia namanya Chairil Anwar ya. Jadi Chairil Anwar ini merupakan salah satu penyair sastra Indonesia pada era tahun 40-an. Jadi puisi-puisi Chairil Anwar ini dikenal dengan yang namanya puisi demonstrasi, yang biasanya dia menciptakannya, dia membawakannya itu puisi suasana demonstran. Nah, di sini yang akan saya sajikan adalah puisi Chairil Anwar yang berjudul Aku. Tetapi tidak saya tampilkan secara keseluruhan, yang saya tampilkan hanya beberapa kalimatnya saja di bagian akhir puisi. Ada dari kalimat aku ini binatang jalang sampai ke aku mau hidup 1000 tahun lagi. Sedikit saya cobakan membaca atau teknik membaca puisi. Yang paling pertama itu harus menggunakan teknik huruf vokal. Huruf vokal itu terdiri dari A, I, U, E, O. Jadi pengucapan A, I, U, E, O ini, kemudian artikulasi, intonasi antara membaca puisi dengan membaca secara biasa atau secara kita mengucapkan bahasa sehari-hari itu sangat berbeda sekali ya. Jadi ketika membaca puisi harus ada penekanan artikulasi A, I, U, E, O. Sedangkan kalau kita berbicara biasa atau bercakap biasa ya kita tidak perlu melakukan penekanan atau secara gamblangnya artikulasinya terkadang kita tidak terlalu jelas. Tetapi ketika kita membaca puisi itu harus jelas pengungkapan huruf vokal A, I, U, E, O-nya. Jadi di sini saya akan coba membaca puisi Chairil Anwar yang berjudul Aku. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka yang bisa kubawa berlari, berlari hingga hilang pedih, perih, dan aku tidak peduli. Aku mau hidup
1000 tahun lagi. Jadi itu merupakan salah satu contoh sedikit kita bagaimana membaca puisi. Ketika kita membaca puisi, artikulasinya harus jelas, intonasinya tinggi rendah, suaranya harus ada. Tetapi beda dengan kita ketika mengucapkan bahasa sehari-hari. Dah, itu mengenai materi teknik membaca puisi. Sekarang masuk ke unsur-unsur pembangun puisi. Ada yang masih ingat unsur-unsur pembangun puisi itu ada berapa? Unsur-unsur pembangun puisi itu ada dua. Ada struktur fisik dan ada struktur batin. Apa itu unsur-unsur pembangun puisi? Sebuah puisi adalah sebuah struktur yang terdiri dari unsur-unsur pembangun. Unsur-unsur pembangun tersebut dinyatakan bersifat padu karena tidak dapat berdiri sendiri, tanpa mengaitkan unsur yang satu dengan yang lainnya. Unsur-unsur dalam sebuah puisi itu bersifat fungsional dan kesatuannya dan juga bersifat fungsional terhadap unsur lainnya. Puisi terdiri dari dua unsur pokok, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Kedua bagian ini terdiri atas unsur-unsur yang saling mengikat keterjalinan dan unsur itu membentuk sebuah totalitas makna yang utuh. Nah, di sini yang pertama yang akan kita bahas yaitu ada struktur batin dan struktur fisik. Yang pertama kita bahas yaitu ada struktur fisik. Di sini menurut Waluyo tahun 2013 di halaman 71 bahwasannya struktur fisik itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada diksi, yang kedua ada pengimajian, yang ketiga ada kata konkret, yang keempat ada bahasa figuratif atau majas, yang kelima ada verifikasi, yang keenam ada tata wajah atau tipografi. Yang pertama, apa itu diksi? Dalam menciptakan sebuah puisi, penyair mempunyai tujuan yang hendak disampaikan kepada pembaca melalui sebuah puisinya. Penyair ingin mencurahkan perasaan dan daya isi pikirnya dengan setepat-tepatnya seperti yang dialami di dalam hatinya. Selain itu, ia juga ingin mengekspresikan dengan ekspresi yang dapat menjelmakan pengalaman jiwanya. Untuk itulah harus dipilih kata-kata yang setepat-tepatnya. Penyair juga ingin mempertimbangkan perbedaan arti yang sekecil-kecilnya dengan cermat. Jadi, diksi ini dapat dikatakan bahwasannya merupakan sebuah bagian unsur yang penting atau sebagai ciri khas. Jadi, diksi itu merupakan ciri khas seorang penyair. Seperti Chairil Anwar tadi mempunyai ciri khas atau bahasa-bahasa tertentu di dalam puisinya. Nah, dari diksi ini juga lah bisa dilihat atau dipilih melihat bagaimana ciri khas dari seorang penyair tersebut. Karena di antara penyair satu dengan penyair yang lain tentunya pasti berbeda dalam pemilihan diksi. Kemudian yang kedua ada pengimajian. Apa itu pengimajian? Setiap manusia, setiap individu itu mempunyai daya imajinasi yang berbeda-beda. Saya dengan Anda mempunyai daya imajinasi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kita misalnya pergi ke pantai. Nah, di pantai itu kita disuruh membuat puisi. Mungkin daya imajinasi Anda berpikir bahwasannya pantai itu suasananya enak, kemudian digambarkan dengan adanya burung-burung camar, kemudian digambarkan dengan ombak yang berdebur, kemudian dilambangkan pantai itu dengan alunan bunyi dari nyur-nyur pohon kelapa. Tetapi mungkin berbeda dengan individu yang lain ketika dia melihat pantai itu sebuah trauma dalam dirinya sendiri. Dia berpendapat bahwasannya kalau di pantai itu bisa menumbuhkan suasana duka, misalnya di psikisnya dia ada melihat atau sebagai korban pernah tenggelam di sebuah pantai, atau di pantai itu terjadinya tsunami. Jadi setiap imajinasi individu itu berbeda-beda ketika menggambarkan sebuah yang namanya puisi. Jadi pengimajian itu semua penyair ingin menyuguhkan pengalaman batin yang pernah dialaminya kepada para pembacanya melalui karyanya.
Salah satu usaha untuk memenuhi keinginan tersebut ialah pemilihan serta penggunaan kata-kata di dalam puisinya. Ada hubungan yang erat antara pemilihan kata-kata, pengimajian, dan kata konkret, di mana diksi yang dipilih harus menghasilkan, dan karena itu kata-katanya menjadi lebih konkret seperti yang dihayati dalam penglihatan, pendengaran, atau cita rasa. Pengimajian dibatasi dengan pengertian kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Jadi itu pengimajian atau imaji. Kemudian kita masuk lagi yang namanya kata konkret. Apa itu kata konkret? Kata konkret itu membangkitkan daya imajinasi atau daya bayang pembaca. Makna kata-kata harus diperkonkretkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kata-kata itu dapat mengarah pada arti secara keseluruhan. Seperti halnya pengimajian, kata yang dikonkret erat kaitannya dengan penggunaan bahasa, kias, dan lambang. Jika seorang penyair erat mengkonkretkan kata-kata, maka pembaca seolah dapat melihat, mendengar, atau merasa apa yang dilukiskan oleh penyair tersebut. Kemudian kita masuk ke bahasa figuratif atau majas. Bahasa figuratif atau majas ini banyak sekali macamnya ya. Ada hiperbola, ada litotes, ada personifikasi. Kemudian ada apa lagi? Ada sarkasme. Ada apa lagi? Ada pleonasme. Kemudian ada apa lagi? Ada ironi. Jadi banyak sekali yang namanya bahasa figuratif atau majas. Apa itu bahasa figuratif atau majas? Bahasa figuratif atau majas ini ialah bahasa yang digunakan oleh penyair untuk menyatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa secara tidak langsung mengungkapkan makna kata atau bahasa makna kiasnya atau makna lambangnya. Kemudian ada yang namanya verifikasi. Verifikasi ini terdiri dari 3 ya. Yang pertama ada rima, ada ritma, dan ada yang namanya apa? Metrum. Apa itu rima? Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi untuk membentuk suatu musikalisasi atau orkestrasi sehingga puisi menjadi menarik. Kemudian yang namanya ritma. Apa itu ritma? Ritma ialah pertentangan bunyi tinggi, rendah, panjang, pendek, keras, lembut yang mengalun dengan teratur dan berulang-ulang sehingga membentuk keindahan. Kemudian ada metrum. Apa itu metrum? Metrum ialah perulangan kata yang bersifat statis. Nama metrum didapati dalam puisi sastra lama. Kemudian yang terakhir ada yang namanya apa? Tata wajah atau tipografi. Apa itu tipografi? Salah satu ciri yang membedakan puisi atau karya sastra lain yaitu dalam bentuk tulisan atau tata wajah. Biasanya setiap penyair itu mempunyai tipografi atau tata wajah yang berbeda-beda. Ada dia yang menyusunnya menjadi seperti bunga puisinya. Ada yang menyusunnya menjadi sebuah kalimat-kalimat paragraf biasa, tetapi biasanya setiap penyair mempunyai tipografi atau tata wajah yang berbeda. Kemudian masuk yang kedua, yaitu ada apa? Ada struktur batin. Struktur batin terdiri dari 4, ada tema, perasaan, nada dan suasana, dan amanat. Apa itu struktur batin? Struktur batin yaitu struktur makna, merupakan pikiran perasaan yang diungkapkan oleh penyair. Yang pertama ada tema. Apa itu tema? Seorang penyair dalam menciptakan puisi selalu mempunyai keinginan dan tujuan. Keinginan tujuan itu disampaikan penyair kepada pembaca melalui puisinya. Itulah yang dinamakan sebuah tema. Kemudian ada perasaan atau feeling. Perasaan atau feeling itu merupakan apa? Sikap penyair terhadap pokok persoalan yang ditampilkan. Perasaan penyair dalam puisinya dapat dikenal melalui penggunaan ungkapan-ungkapan yang digunakan puisi dalam menciptakan puisi suasana hati.
Kemudian ada namanya nada dan suasana. Apa itu nada dan suasana? Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca berkenan dengan pokok persoalan yang dikemukakan dalam puisinya. Sedangkan suasana adalah jiwa pembaca atau sikap pembaca setelah membaca puisi atau akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Dan yang terakhir itu ada amanat. Apa itu amanat? Amanat ialah maksud atau pesan yang ingin disampaikan penyair terhadap puisinya. Biasanya dia ada himbauan, ada pesan atau tujuan yang hendak disampaikan penyair dalam puisi tersebut. Jadi itu yang kita pelajari dari unsur pembangun puisi di materi ke-6, yaitu ada struktur fisik dan struktur batin. Nah, ini kalian pelajari di rumah, kalian pahami. Yang tidak paham silahkan bertanya. Kemudian nanti untuk pembelajaran selanjutnya akan ada beberapa tugas yang akan saya serahkan kepada komti kelasnya. Nanti akan saya bagikan, itu kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih perhatiannya sudah mengikuti mata kuliah kajian puisi di bagian materi ke-6, yaitu unsur pembangun puisi, struktur fisik, dan struktur batin. Terima kasih. Oke, saya tutup dulu. Stop share-nya ya. Udah. Oke, ini udah ya. Udah, terima kasih. Saya akhiri.